Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Soekarno dari kelas Ahsan 4 PPG UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran berkenaan dengan materi kelas 10 di fase E berkaitan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang di dalam iman. Baik, tanpa panjang lebar langsung saja. Saya ingin menjelaskan berkaitan dengan cabang-cabang iman atau syu'abul iman, berkaitan dengan cabang iman yang kedua, yaitu cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Di sini kita mungkin sedikit mengingat apa itu iman. Iman itu adalah keyakinan, kepercayaan yang diyakini dengan sepenuh hati oleh setiap insan manusia dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita memiliki sifat-sifat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisannya, agar lisan yang senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Iman seseorang bisa dilihat dari lisannya. Apakah dia mengucapkan kalimat-kalimat baik atau tidak, maka itu akan tercermin dalam keimanan seseorang. Oleh karena itu, coba kita lebih lanjut berkaitan dengan cabang iman yang disampaikan di dalam hadis, yang artinya bahwa lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara, maka terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat, berguna baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berkata atau berbicara saja sesuai yang ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya di dalam hadis di sini disebutkan bahwasannya lisan seseorang yang berakal, maka dia akan muncul di dalam hati nuraninya. Jadi artinya antara yang dia pikirkan, yang dia rasakan, dan yang ia ucapkan itu sesuai. Tidak ada satu keraguan dalam hatinya. Dan seorang muslim yang baik, dia akan menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk. Ketika dia ingin berbicara, maka dia berbicara dengan baik. Tetapi apabila dia berbicara keburukan, maka hendaklah dia untuk memikirkan ulang apa yang akan dia sampaikan. Apabila itu berbahaya, maka jangan dilakukan. Selain hadis tadi, kita bisa lihat bahwasannya iqrarun bil lisan itu ada 7 cabangnya. Yang pertama adalah membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Jadi keimanan seseorang bisa dilihat dari lisannya. Salah satunya adalah berbicara atau membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada setiap manusia, yaitu akal dan pikirannya, untuk berbicara yang baik. Maka sekali lagi, kalimat thayyibah harus selalu senantiasa kita ucapkan. Kalimat-kalimat yang baik
harus senantiasa keluar dari mulut-mulut kita, agar tidak ada orang yang tersakiti, agar tidak ada orang yang terzolimi dengan mulut-mulut kita ini. Maka sekali lagi, berkatalah yang baik. Kalimat-kalimat thayyibah ini yang tentunya akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu. Oke, baik. Yang kedua, berkaitan dengan membaca kitab suci Al-Quran. Jadi cabang iman yang berkaitan dengan lisan adalah tentunya kita harus bisa membaca kitab suci Al-Quran. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Walaupun mungkin kita itu masih jauh dari kata baik, jauh dari kata kesempurnaan, jauh dari yang namanya membaca dengan baik, tartil dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada kata untuk menyesal atau kata untuk kita tidak mau belajar. Karena sekali lagi, belajar itu dimulai dari hati. Yang ketiga, berkaitan dengan belajar dan menuntut ilmu. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa belajar, dan belajar. Karena sejatinya yang namanya belajar itu dari kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Apa ilmunya? Semua ilmu kehidupan manusia, wabil khusus ilmu agama. Karena yang namanya ilmu agama ini adalah kewajiban semua manusia yang hidup di dunia tanpa terkecuali. Kalau ilmu yang lain, ketika sudah ada ahli di bidang tertentu, contohnya ada yang ahli di bidang bahasa Indonesia, ketika sudah ada yang ahli, maka gugurlah kewajiban kita untuk belajar bahasa Indonesia. Tetapi ketika ilmu agama, maka itu wajib hukumnya untuk semua manusia muslim untuk belajar ilmu agama. Karena ilmu agama ini yang akan membentengi diri kita dari kemaksiatan. Sekali lagi, semua ilmu itu baik, semua ilmu itu wajib kita pelajari, tetapi yang lebih wajib lagi yang harus kita kuasai adalah ilmu agama. Lanjut, yang keempat, berkaitan dengan mengajarkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Jadi selain tadi kita mengucapkan kalimat thayyibah, maka yang keempat ini adalah mengajarkan kepada orang lain untuk bisa berbicara yang baik. Kalimat-kalimat yang baik yang dikeluarkan dari mulut-mulut kita. Kenapa? Karena sekali lagi, yang namanya mulut itu bisa lebih tajam daripada silet ataupun daripada pedang. Ketika seseorang dia menggunakan lisannya dengan kebaikan, maka orang lain akan merasa hatinya tenang, hatinya nyaman. Tetapi kalau ucapannya yang dikeluarkan dari mulut seseorang membuat orang lain itu sakit hati, bisa jadi nanti di yaumil qiyamah kita dimintai pertanggungjawaban. Maka sekali lagi, jagalah mulut kita, lisan kita untuk senantiasa berkata-kata yang baik. Nah, yang kelima adalah berdoa. Jadi lisan kita itu digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dalam keadaan sedih, kita dalam keadaan bahagia, kita dalam keadaan sakit hati, patah hati, dan lain sebagainya, kita harus senantiasa untuk mengadu kepada Allah. Karena kita bekerja keras tanpa dibarengi dengan doa, maka itu adalah orang yang sombong. Berikutnya yang keenam adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk salah satunya adalah istighfar. Kenapa kita diperintahkan untuk berzikir? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima, mendengarkan doa-doa kita
maka kita juga harus selipkan dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, zikrullah. Karena sebaik-baiknya kita adalah kita yang mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa menghindari bacaan yang sia-sia. Artinya sebisa mungkin kita meminimalisir bacaan-bacaan yang tidak ada manfaatnya. Daripada kita membaca hal-hal yang tidak baik, lebih baik kita diam, lebih baik kita membaca buku, atau bahkan membaca Al-Quran, atau berzikir, atau kita mengingat Allah, atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya dari semua yang disampaikan tadi berkaitan dengan cabang iman yang berkaitan dengan lisan, kita harus bisa menjadi manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan ke dunia ini untuk bisa beribadah kepada Allah. Disampaikan dari saya, semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa di follow akun YouTube-nya, di subscribe, di like, di komen, dan kalau bisa di share barangkali ada manfaatnya, ataupun di TikTok, dilihat di bawah ini, bisa di like, di subscribe, di komen, dan lain sebagainya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.